Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama MNC Sekuritas. Untuk membahas pergerakan IHSG di awal pekan ini dan prospek esok, kita sudah bersama dengan Herditya Wicaksana atau Didit, analis dari MNC Sekuritas. Ya, baik, Mas Didit, kita lihat bahwa hari ini IHSG mengalami pelemahan. Apa yang menjadi sentimen paling berpengaruh terhadap IHSG karena hari ini sepertinya minim sentimen positif begitu? Oke, halo selamat sore Mbak. Betul, memang hari ini IHSG ditutup terkoreksi ya di levelnya di bawah level 5.000 ya, di 4.900-an ya, dan terkoreksinya 1,1%. Memang secara teknikal kami memperkirakan IHSG masih akan cenderung terkoreksi meskipun kemarin sempat menguat namun terbatas. Nah, dengan dijebolnya level 5.000 saat ini di level psikologisnya, maka kami memperkirakan koreksi IHSG terdekatnya nanti akan berada di area 4970 hingga 4920 terlebih dahulu. Dan kita lihat untuk sentimen-sentimennya kami memperkirakan ini terpengaruh oleh bursa global ya, di mana kemarin Dow Jones itu juga ditutup cenderung negatif, dan hari ini Hang Seng juga turun cukup besar juga ya, 2,1%. Ditambah lagi dengan pelemahan dari Dow Future yang juga melemah sebesar 1,3%, seperti itu Mbak. PSBB Jilid 2 ini kalau kita lihat isu yang sangat berkembang adalah persoalan banyaknya perusahaan yang mulai menyerah. Bagaimana Anda melihat emiten di BEI sendiri saat ini, Mas Didit? Oke, sebenarnya untuk PSBB Jilid 2 sendiri memang tidak seketat pada waktu lalu ya, PSBB Jilid 1 yang sangat-sangat ketat dan strict. Dan kita lihat di sini PSBB Jilid 2 meskipun tidak terlalu ketat, namun memang ada pembatasan-pembatasan seperti nanti mal-mal yang hanya berfungsi seperti setengahnya ya, atau 50% dari pengunjung. Dan kami di sini memperkirakan hal tersebut memang akan menjadi dampak negatif, namun hanya sementara saja. Dan di sisi lain juga kita melihat untuk pergerakan-pergerakan barang seperti barang-barang konsumer masih cukup menarik diperhatikan, dan juga terlebih apabila dari PSBB Jilid 2 ini yang diuntungkan nanti adalah dari sektor telekomunikasi. Bisa kita cermati bersama sektor telekomunikasi seperti dari saham Telkom, emiten Telkom, XL, ISAT, maupun dari infrastrukturnya seperti tower maupun tebing, seperti itu. Oke, kalau kita lihat dari sisi net sale-nya sendiri seperti apa analisanya? Karena apakah ini mempengaruhi sejak awal tahun hingga PSBB Jilid 2 ini, Mas Didit? Oke, kalau dari net sale-nya sendiri kita lihat hari ini asing net sale sekitar 300-an ya, dan kita lihat untuk net sale asing selama seminggu itu kurang lebih sebesar 3,6 triliun. Memang kita melihat kecenderungannya masih ada net foreign flow di sini, net keluar ya, outflow di sini. Kami melihat memang di sini akan ada shifting ke aset-aset lain, misalnya seperti emas maupun surat berharga seperti treasury bond, seperti itu. Oke, kalau kita lihat sektor-sektor yang paling terdampak dari adanya PSBB ini kan seperti misalnya perhotelan, penerbangan, pariwisata. Ini Anda melihat dan memantaunya seperti apa di kondisi menutup kuartal 3 ini? Oke, untuk kuartal 3 memang kita cermati mau tidak mau akan bertumbuh negatif kembali, namun tidak sebesar di kuartal sebelumnya. Dan untuk industri-industri yang terdampak memang seperti penerbangan, perhotelan, ya properti juga ya, itu memang akan berdampak sekali terhadap PSBB maupun terhadap dampak dari COVID-19. Namun kami melihat masih ada kecenderungan untuk bertumbuh kembali ya secara teknikal dari sektor properti maupun konstruksi yang kemarin juga sempat bergerak menguat, seperti itu Mbak. Baik, Mas Didi, kita lihat industri dasar ini kan berpengaruh terhadap pelemahan juga untuk hari ini. Saham apa yang Betul. paling lemah kinerjanya saat ini? Basic industri kita lihat memang di sini terkoreksi cukup dalam ya, 2,2%. Dan dapat kita cermati di sini beberapa ya, secara keseluruhan memang saham-saham Indonesia ini juga kita lihat
cenderung terkoreksi cukup dalam. Untuk seperti pelemahannya terjadi di INTP ya, di sektor semen, di gudang garam itu juga melemah. INTP bahkan melemahnya 6,5%. Terus di Tekim juga terseret 3,8%, dan kami memperkirakan ya dengan jatuhnya ISG di bawah level 5.000 paling tidak masih ada sedikit koreksi lagi ya, paling tidak nanti kita akan menguji 4920 hingga 4970 untuk ISG-nya sendiri secara besarnya. Namun kita perhatikan secara emiten per emiten, kita perlu mencermati lagi pergerakan secara teknikalnya. Seperti itu, Mbak. Oke, kita lihat bahwa ada persoalan isu soal misalnya BUMN dan juga Garuda misalnya meminta bantuan kepada pemerintah. Nah, untuk prospek saham Garuda dan juga kondisi saham ini seperti apa ke depannya, Mas Didit? Oke, kalau kita perhatikan memang secara teknikal saham Garuda sendiri, sebentar, sembari saya cek. Untuk saham Garuda sendiri memang agak cukup sulit ya bergeraknya ya, karena dengan adanya PSBB dan COVID yang sedang terjadi saat ini, memang ini akan cenderung melemahkan Garuda. Paling tidak kita lihat supportnya di area 218 hingga 220. Maka dari itu untuk para pelaku pasar nanti silahkan cermati di area support tersebut. Apabila nanti tidak tertembus, maka Garuda masih dapat untuk menguji resistennya di area 240 hingga di area 250. Namun misalkan ini supportnya tertembus, maka kami perkirakan Garuda paling tidak nanti ke level 200 terlebih dahulu, seperti itu untuk pergerakan Garuda sendiri. Baik, prospek untuk pekan ini seperti apa, Mas Didit? Untuk pekan ini kami masih mencermati akan adanya koreksi dari ISG ya, paling tidak ke area tadi ke 4920, 4970 terdekatnya. Dan untuk area koreksi lainnya paling kita bisa cermati di area 4.700-an. Jadi untuk para pelaku pasar silakan waspadai area-area koreksi tersebut dan jangan masuk ke pasar terlalu agresif terlebih dahulu, karena kita nanti coba trading by momentum terlebih dahulu, karena memang kondisinya ini cukup riskan dan cukup rentan terkoreksi di pekan-pekan ini. Oke, baik. Untuk esok sendiri rekomendasinya seperti apa, Mas Didit? Untuk esok sendiri kami masih mencermati saham seperti dari consumer ya, seperti dari Aces itu masih cukup menarik di area sekarang di 1.500 hingga 14.50. Kemudian dari perbankan BBCA cukup menarik, memang meskipun masih dijual oleh asing, namun di level 27.000 hingga 28.000 masih cukup menarik. Sedangkan untuk BBRI ini di level-level segini di 3150 hingga 3200 itu juga masih cukup menarik untuk kita perhatikan untuk buy on weakness terlebih dahulu. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Didit untuk analisa dan juga waktunya bersama kami dalam Closing Market. Ya, sama-sama.